Ustaz untuk memberikan kajian rutin tentang tauhid ini hari ini pada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para orang tuaku yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak pengurus masjid, terkhusus bapak ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur sebanyak-banyaknya kita ucapkan kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan sehingga berjumpa dalam kajian rutin tauhid yang kita laksanakan setiap bulannya. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tak bosan-bosannya kita mengingatkan, mari ikhlaskan niat dalam semua bentuk amal ibadah yang kita lakukan. Hadirkan dalam hati, saya hadir, saya mengerjakan ibadah ini karena Allah perintahkan, karena Allah menyukai, mencintainya dan meridhoinya. Maka kita niatkan untuk menggapai, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Karena sejatinya duduk di masjid ini mendengarkan pengajian adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan salat. Kalau kita niatkan ibadah, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sembari mendengarkan kajian, i'tikaf juga jangan kita lupakan. Mari kita beriktikaf di masjid ini selama kita berdiam diri di dalamnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab kita Al-Husunul Hamidiyah menjelaskan bahwa penjelasan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis tentang ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabih, bagaimana pemahaman ahli sunnah wal jamaah tentang ayat-ayat dan hadis-hadis mutasyabih. Itu judulnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Ta'ala menguji hambanya dengan Al-Quran dan dengan hadis. Tidak semua yang membaca Al-Quran mendapat hidayah. Tidak semua yang membaca hadis-hadis Nabi memahami dengan semestinya. Banyak yang membaca Al-Quran tidak makin dapat petunjuk, bahkan tersesat. Ada di antara umat Islam ketika membaca Al-Quran
dipahami dengan pemahaman yang salah. Dengan hal inilah Allah Ta'ala menguji umat Islam ketika membaca Al-Quran dalam meyakini dan memahami Al-Quran itu bervariasi. Ada yang mendapat petunjuk makin bertakwa seseorang tersebut, ada yang membacanya makin tersesat, ada yang membacanya tak paham, tak memahami, tak meyakini. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Ada yang membacanya makin bertakwa, bertambah imannya kepada Allah. Sebaliknya ada yang membaca hadis Nabi makin jauh dari Allah. Hal inilah yang disebut dalam akidah kita, ada dalam Al-Quran dan hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang disebut dengan mutasyabihat. Dengan ayat-ayat dan hadis-hadis inilah Allah menguji umat Islam sampai mana dalam memahami ayat-ayat tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita seorang yang menganut ahli sunnah wal jamaah, kita ingin yang nomor satu. Kita baca Al-Quran, kita tadaruskan Al-Quran, kita baca hadis-hadis Nabi, iman kita makin bertambah, ketakwaan kita makin meningkat, ketaatan kita makin berlanjut, bukan malah sebaliknya. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Rupanya Allah menurunkan ayat Al-Quran ini sudah diwanti-wanti duluan oleh Allah. Hei umat Islam, kalau membaca Al-Quran itu jangan pahami dengan pemahaman yang salah. Ada di dalamnya ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Yang ayat-ayat muhkamat itu maknanya sudah jelas, tidak multi makna, tidak banyak makna, tidak banyak arti. Tetapi hati-hati, ada dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabihat bisa terjebak. Di sini diuji oleh Allah. Kenapa? Karena ayat-ayat mutasyabihat ini banyak artinya, multi makna dan multi arti, sehingga bisa saja engkau salah arti dengan mengambil makna yang salah, bertentangan dengan akidah, dan itu sengaja dibuat Allah memang. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Di antara Al-Quran itu ayat-ayatnya ayatun muhkamat, ayat yang muhkamat. Lalu hunna ummul kitab, ayat-ayat muhkamat ini adalah ibunya semua ayat-ayat Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, selain ayat muhkamat, bagian kedua disebut dengan ayat mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun yang ada pada dirinya penyelewengan,
akidah yang salah, kesesatan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, dengan tujuan untuk menyebar fitnah di umat Islam. Atau berdalil ditakwilkan dengan makna yang dia inginkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwil ayat-ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Begitu juga warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang-orang yang mantap ilmunya, yang tertancap ilmu yang baik dalam dirinya, ilmu akidah yang benar dalam hatinya, dia akan mengatakan kami beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat itu. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak akan mengingat Allah kecuali orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ambil sedikit dari ayat ini, tapi ini dalil dalam Al-Quran adanya ayat muhkamat, adanya ayat mutasyabihat. Kalau ditanya orang nanti, di mana dalam Al-Quran buktinya ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat? Jawabannya dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu ayat ini sebagai landasan bagi kita ahli sunnah wal jamaah membagi ayat Al-Quran itu dua, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Apa yang dimaksud dengan ayat muhkamat? Pengarang kitab kita ini mengatakan bahwa ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang sudah jelas maknanya, tidak perlu ditakwil dengan makna lain, tidak perlu diartikan dengan makna yang lain, sudah jelas. Dan ayat muhkamat ini sebagai rujukan dikembalikannya ayat mutasyabihat. Seperti apa misalnya ayat muhkamat? Kalau kita baca surah Al-Ikhlas, itu semuanya ayatnya ayat muhkamat. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Jelas. Gak ada makna lain kecuali esa di situ. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya cuma itu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dialah Allah yang tidak menyerupai, tidak setara dengan makhluknya. Itu jelas. Maknanya satu saja dan dipahami oleh semua umat Islam. Tetapi beda halnya dengan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, misalnya kita orang Arab ini, ayatnya adalah satu ayat, tetapi maknanya banyak. Satu kata memiliki makna yang banyak. Di antara makna dan arti ayat satu kata ini, di situ ada ujian Allah kepada kita, jebakan kepada kita. Jangan sampai salah dalam mengartikannya. Terkadang ayat mutasyabihat itu maknanya lebih dari satu makna. Misalnya dalam bahasa Arab, ketika diartikan wajah, itu lebih dari 5 maknanya, 5 artinya.
Di antara yang 5 ini ada satu makna yang tak boleh diartikan kepada Allah, dan disitulah ujian Allah kepada kita. Jangan sampai artikan yang satu arti ini yang tidak boleh dan tidak layak bagi Allah. Sehingga jika mendapatkan ayat mutasyabihat seperti ini, maka kembalikanlah untuk mengartikannya sesuai dengan agama Islam, sesuai dengan akidah, rujukkanlah, kembalikanlah kepada ayat muhkamat. Kenapa? Karena ayat muhkamat sebagai rujukan untuk mengartikan ayat-ayat mutasyabihat. Misalnya, kita sudah mengatakan ayat muhkamatnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya. Itu sudah jelas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu ayat muhkamatnya. Bahwa Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan hewan, dan lain sebagainya. Ini peganglah ini. Maka jika kamu membaca dalam Al-Quran yang seolah-olah Allah itu seperti manusia, dan itu disebut dengan ayat mutasyabihat. Oh, kami mengaji, kata Ustadz itu dalam kitab, dalam Al-Quran, kalau ada ayat-ayat yang seolah-olah Allah itu seperti makhluknya, kembalikan ke ayat muhkamat. Berarti bukan maknanya seperti manusia. Berarti ada makna lain di sini. Apa misalnya ayat mutasyabihat? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nanti kiamat semua akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau diambil ayat wa yabqa wajhu rabbika dengan makna yang zahirnya, makna letterletnya, makna secara harfiah, inilah yang disebut ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena sekilas kalau kita baca, orang akan beranggapan akan kekal wajah Allah yang memiliki dzul jalali wal ikram, kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Berarti dia beranggapan akan kekal wajah Allah. Hanya kata, kalau dia meyakini hanya wajah Allah yang kekal, selainnya akan hancur dan akan punah. Berarti di sini orang akan bisa meyakini wajah Allah ya wajah. Muka ini wajah yang kita, kalau perempuan seling dipoles, dibedai sampai habis duit, dibedai mukanya. Dia akan beranggapan Allah memiliki wajah, memiliki muka. Nah ini ketika baca ayat ini, kembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamatnya apa? Allah tidak menyerupai makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti arti wajah di sini bukan anggota badan, bukan wajah yang ini, bukan muka kita, bukan anggota badan dari manusia. Berarti arti wajah wa yabqa wajhu rabbika bukan artinya anggota badan. Kenapa? Kalau diartikan anggota badan, maka bertentangan dengan ayat muhkamat. Sedangkan Al-Quran itu tidak kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Saya ulangi, Al-Quran itu tidak tolak belakang dengan satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak bertentangan ayat yang satu dengan ayat yang lain.
agar tidak bersalah-salahan, tidak bertentangan, tidak kontradiksi, tidak berlawanan dengan ayat yang lain, maka ayat mutasyabihat ini harus dikembalikan kepada ayat muhkamah. Bagaimana caranya? Maka dicarilah di antara arti wajah wa yabqa wajhu rabbika, dicarilah dalam bahasa Arab apa arti wajah yang sesuai dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Maka carilah dalam bahasa Arab. Maka ulama telah menjelaskan wajah itu ada 5 maknanya kurang lebih. Yang pertama arti wajah dalam Al-Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, telah tetap wajah Tuhanmu, arti wajah dengan arti zat Tuhanmu. Itulah yang harus kita ambil. Itulah arti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Arti wajah di sini dalam ayat surah Ar-Rahman ini kata ulama artinya adalah zat Tuhanmu, maka berarti akan kekallah zat Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dengan arti semua akan hancur, akan binasa ketika kiamat kecuali Tuhanmu Allah. Jadi Allah itu enggak kiamat. Nah, inilah arti yang layak bagi Allah di antara arti wajah yang ada pada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini salah satu contoh. Jamaah yang berbahagia, inilah yang disebut dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kalau kita lihat dari satu ayat pertama dengan ayat terakhir dari Al-Quran, dari satu ayat pertama sampai ayat terakhir, mana lebih banyak ayat muhkamat daripada ayat mutasyabihat? Tentu jawabannya adalah lebih banyak ayat muhkamat daripada ayat mutasyabihat. Kenapa demikian? Karena memang Allah jadikan ayat mutasyabihat ini sebagai ujian, cobaan kepada umat Islam. Siapa yang salah arti, siapa yang tidak salah arti, siapa yang sesuai dengan anjuran dan siapa yang mengartikan dengan suka-sukanya. Itulah yang disebut dengan barang siapa zaighun fi qulubihim, ada penyimpangan dalam hatinya, maka dia akan ikuti ayat-ayat mutasyabihat. Berarti ayat muhkamat lebih banyak daripada ayat mutasyabihat. Tidak banyak ayat mutasyabihat ini, beberapa ayat saja dalam Al-Quran. Makanya harus tahu ayat-ayat mana. Nanti akan saya sebutkan beberapa ayat di surah apa, ayat berapa. Yang harus dihindari ketika membacanya, jangan diartikan dengan arti zahirnya saja. Bapak Ibu yang saya hormati, maka termasuk yang saya sebutkan tadi, arti wajah dalam Al-Quran itu ada 5 makna. Yang pertama dalam dalam ayat Al-Quran, surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika, sudah kita jelaskan ayatnya adalah menjelaskan akan kekal zat Tuhanmu, tidak akan binasa, sedangkan selain Allah akan binasa, akan kiamat. Kemudian dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah, disebutkan juga semua akan hancur kecuali wajahnya. Dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajah, semua akan hancur, akan binasa, akan kiamat kecuali bagian wajahnya. Begitu? Tidak. Tetapi yang dimaksud wajah di sini adalah kecuali kekuasaannya. Maka termasuk arti wajah selain zat Allah disebut dengan kekuasaan Allah.
Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang muslim itu ketika memberi makan kepada orang lain, mereka tujuannya liwajhillah. Apa arti liwajhillah? Untuk ridho dan pahala dari Allah. Maka termasuk arti wajah dalam Al-Quran adalah mencari pahala. Arti wajah dalam Al-Quran termasuk pahala, ridho, balasan baik dari Allah. Nah, ini termasuk yang disebutkan oleh para ulama. Arti wajah di sini adalah pahala dari Allah. Sering kita mengatakan, bahkan dalam bahasa Arab, saya memberi makan fakir miskin liwajhillah. Apa arti liwajhillah? Untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Maka termasuk arti wajah dalam Al-Quran adalah pahala dan ridho dari Allah. Kemudian dalam hadis-hadis Nabi sering disebutkan kata-kata wajah, dan itu pun artinya bukan anggota badan. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, dalam hadis-hadis Nabi disebutkan, wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika. Bahwa ini hadis menyebutkan kalau kita dalam beribadah bukan berarti kita melihat wajah Allah. Kalau kita berdoa, kita menyebutkan wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhika. Saya minta lezatnya, kenikmatan melihat wajahmu. Ada dalam hadis Nabi begitu memang. Maka jangan artikan wajah di sini sebagai anggota badan, ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya, tidak. Tetapi apa maksud Rasulullah menyebutkan doa ini? Ya Allah, berikanlah saya kenikmatan untuk melihat wajahmu. Apa arti wajah dalam hadis ini? Kepada zatmu, kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sampaikan berulang kali, ketika dikatakan zat Allah bukan berarti bentuknya, bukan berarti bendanya. Karena zat Allah adalah hakikat Allah, dan hakikat Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Inilah yang ditafsirkan oleh ulama tentang wajah dalam hadis ini. Termasuk yang menafsirkannya adalah Ibnu Furaq, seorang ulama besar ahli sunnah wal jamaah terkenal dalam bidang tauhid. Kemudian dalam hadis Nabi, wa ma bainal qaumi wa baina ay yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhih fi jannati adnin. Di dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ketika kita nanti dalam surga, kita akan melihat Allah. Maka disebutkan dalam hadis ini, tidak ada antara manusia ketika melihat Allah dengan melihat Allah, kecuali ada keagungan yang harus kita pahami, bahwa kita nampak dengan merasa takut kepada Allah. Bukan berarti kita melihat wajah Allah ketika di kiamat atau ketika kita sudah masuk surga. Karena nanti ketika kita masuk surga, nikmat yang paling besar akan diberikan oleh Allah, bisa melihat Allah. Apa yang kita lihat? Zat Allah. Apa zat Allah itu? Hanya Allah yang tahu. Saya pun tak tahu, Nabi pun tak tahu. Artinya bukan benda, bukan makhluk. Tidak ada anggota badannya.
Maka Nabi akan mengatakan betul-betul kalian akan melihat wajah Allah. Apa arti wajah Allah dalam hadis ini? Zat Allah. Nah, ini diantara hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ada memang hadis Nabi yang menjelaskan tentang wajah Allah. Dan apa arti wajah di sini? Bukan anggota badan seperti manusia yang memiliki hidung, memiliki mulut, memiliki mata dan lain sebagainya. Jamaah yang berbahagia, inilah di antara makna-makna wajah yang kita sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Ini salah satu contoh. Ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat ini di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dua-duanya ada. Tetapi kalau lihat perbandingannya, mana lebih banyak ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran apa dalam hadis? Maka lebih banyak dalam hadis-hadis Nabi. Maka hati-hati ketika baca hadis-hadis Nabi, jangan diartikan dengan arti yang salah, dengan arti yang menyimpang dengan akidah. Kembalikanlah kepada ayat muhkamat, hadis-hadis muhkamat, sehingga kita tidak seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa ada sebagian yang baca ayat tersesat, ada yang baca hadis Nabi tersesat. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ulama telah memberikan solusi. Solusi yang pertama, pegang erat-erat. Ketika kita baca ayat Al-Quran, kita harus keyakinan penuh Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya. Kalau ini kita pegang dari awal, ketika jumpa ayat mutasyabihat, maka ingat Allah tidak sama dengan makhluknya. Ketika jumpa ayat seolah-olah Allah memiliki wajah, ingat bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya. Berarti Allah tidak memiliki wajah. Mungkin bisa saja ibu-ibu baca terjemahan Al-Quran. Di dalam terjemahannya itu diartikan wajah seperti wajah muka, anggota badan. Ingat, bukan itu maknanya, tetapi ada makna lain yang Allah Ta'ala inginkan kita artikan seperti itu. Ingat, ada ayat muhkamat yang menjelaskan Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Ini harus dipegang ketika kita membaca terjemahan Al-Quran atau terjemahan hadis-hadis Nabi. Ya, kalau orang Arab tidak butuh terjemahan Indonesia. Dengan baca ayat-ayat dan hadis-hadis berbahasa Arab, mereka langsung paham. Tetapi mereka juga harus ada rujukannya, harus ada pegangannya, yaitu ayat-ayat muhkamat atau hadis-hadis muhkamat yang menjelaskan bahwa Allah tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Kemudian ada di antara ayat mutasyabihat, contohnya termasuk kata-kata ain. Tadi wajah, sekarang ain. Contoh kedua. Di dalam Al-Quran, seseorang mungkin bisa menjumpai ayat yang menjelaskan seolah-olah Allah memiliki mata. Ain, kalau bahasa Arabnya ain, ainun. Kalau diartikan secara bahasa Indonesia, orang akan mengartikan itu artinya mata. Ini bola mata. Makanya kalau dia punya pegangan, yaitu ayat muhkamat, dari awal dia sudah paham. Oh, di sini disebutkan Allah itu seolah-olah memiliki mata. Oh, ini bukan artinya mata. Oh, ini ada makna lain. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa, tidak sama dengan manusia. Manusia yang memiliki mata, Allah tidak memiliki mata. Terus
apa arti mata ain dalam ayat ini? Oh, berarti ada makna yang khusus, yang layak bagi Allah. Itu yang harus saya yakini. Tapi mana maknanya? Walaupun tidak tahu kita, hanya kita berpegangan Allah tidak sama dengan makhluknya. Walaupun tidak tahu arti ain dalam ayat ini, kita sudah selamat. Saya ulangi. Walaupun tak tahu kita arti wajah yang sebenarnya bagi Allah dalam ayat Al-Quran tadi, wa yabqa wajhu rabbika, hanya kita meyakini ayat ini bukan artinya anggota badan, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Walaupun tak tahu kita arti wajah yang Allah inginkan dari ayat wajah dalam ayat ini, kita sudah selamat dengan berpegangan Allah tidak sama dengan makhluknya, yaitu berpegangan dengan ayat muhkamat. Apa ayatnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ini harus dipegang betul-betul. Kan kita tidak semua bisa bahasa Arab, tidak semua kita bisa mentafsirkan. Walaupun tak bisa bahasa Arab, tidak bisa mentafsirkan ayat Al-Quran, tetapi kita ada pegangan ayat muhkamat, kita sudah selamat. Ketika jumpa dalam terjemahan, mereka menerjemahkan Allah memiliki wajah, maka kita harus berkeyakinan itu bukan artinya wajah anggota badan. Itu artinya ada yang Allah inginkan. Walaupun tidak tahu kita yang Allah inginkan dari ayat ini, karena ini ayat mutasyabihat. Di sini Allah uji kita. Kita harus kembalikan kepada pegangan kita. Apa pegangan kita? Allah tidak serupa, tidak sama dengan makhluknya. Sehingga kita tidak mengartikan wajah dalam ayat ini sebagai anggota badan. Bisa ya Bapak Ibu? Mudah. Ini solusi yang ulama berikan kepada kita. Contoh yang kedua disebut dengan ain. Nah, ain ini dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran disebut dengan ain. Dan ain ini memang ada dalam Al-Quran, tetapi tidak boleh diartikan dengan arti anggota badan, mata, kepala. Tidak boleh. Seperti halnya wajah tadi, wajah itu tidak boleh diartikan dengan anggota badan. Ain dalam bahasa Arabnya tidak boleh diartikan dengan mata, bola mata. Sama halnya dengan wajah. Maka dalam Al-Quran kan banyak bacaan yang wajah disebutkan. Seperti saya baca dalam sholat subuh tadi. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Oleh karena itu, arti ain dalam Al-Quran tidak boleh diartikan dengan arti mata. Terus apa artinya? Artinya adalah banyak dalam Al-Quran ain, dalam bahasa Arab bahasanya adalah ain. Tetapi bukan artinya mata ini. Banyak artinya, lebih daripada 5 makna. Termasuk ayat Al-Quran disebutkan dalam surah Hud misalnya, wasna'il fulka bi'ayunina. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu ketika banjir besar di zaman Nabi Nuh. Maka Allah mengkisahkan cerita Nabi Nuh membuat perahu. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, tidak dengan pengawasan Allah membuat perahu itu, nggak mungkin Nabi Nuh bisa membuat perahu dengan besarnya, dengan bagusnya seperti itu. Maka dikisahkanlah dengan bahasa Arab dalam Al-Quran. Wasna'il fulka bi'ayunina. Apa arti wasna'il fulka bi'ayunina?
Wahai Nabi Nuh, buatlah perahu dan yakinlah, kata Allah, Allah telah memberikan pengawasan, Allah telah memberikan kekuatan kepadamu, Allah telah memberikan perhatian kepadamu sehingga engkau bisa membuat perahu. Allah memberikan dia petunjuk, Allah memberikan dia kecerdasan sehingga bisa membuat perahu itu. Maka arti bi'ayunina, ayun dalam bahasa Arab itu bentuk banyak, plural, jamak dalam bahasa Arab. Ain satu, ayun artinya mata yang sangat banyak. Maka kalau diartikan secara harfiah terjemahannya, ini tidak boleh diartikan mata yang banyak, seolah-olah Allah itu memiliki mata yang banyak. Tidak. Tetapi apa arti bi'ayunina? Ay bihibzina wa bimura'atina. Artinya dengan pemeliharaan Allah, dengan penjagaan Allah, dengan hidayah Allah, sehingga Nabi Nuh bisa membuat perahu. Tetapi diungkapkan oleh Allah dengan bahasa ain dalam Al-Quran, dengan kata mutasyabihat dalam Al-Quran, agar kita diuji oleh Allah. Kita mengartikan dengan arti anggota badan apa tidak. Makanya tadi dalam surah Ali Imran, orang yang awalnya punya akidah sesat, nampaknya ayat ini Allah memiliki ain, dia mengartikannya seperti anggota badan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang yang dari awalnya memang akidahnya menyimpang, seperti Wahabi misalnya. Wahabi dari awal akidah mereka meyakini Allah seperti manusia. Dengan melihat ayat Al-Quran, wasna'il fulka bi'ayunina, arti ain mereka ambilkan dengan arti anggota badan, yaitu mata ini. Kenapa? Karena dari awal dalam akidah, dalam pikirannya sudah melenceng, sudah sesat, sudah menyimpang. Akidahnya meyakini Allah seperti manusia. Maka diambillah ayat mutasyabihat dengan makna yang sesat, dan dia terjebak, kena jebakan Allah. Dialah yang disebutkan dalam Al-Quran, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang ada zaigh dalam pikirannya, dia akan mengambil ayat mutasyabihat dengan makna arti yang menyimpang. Kalau kita tidak ingin seperti itu, kita ingin bahwa ayat mutasyabihat bukan maknanya arti anggota badan. Tapi kalau seperti Wahabi tadi, mereka mengambil dengan arti anggota badan. Jadi mereka mengartikan bi'ayunina, mereka mengartikan Allah itu memiliki mata yang banyak. Na'udzubillah. Nah, ini tidak boleh. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan, tajri bi'ayunina. Tajri bi'ayunina. Ketika Nabi Nuh telah selesai membuat kapal perahu itu, maka terombang-ambinglah perahu itu selama 40 hari 40 malam di atas banjir. Maka dikisahkan dalam tafsir bahwa banjir ketika itu 40 hari 40 malam, semua bumi tertutup dengan air banjir. Bahkan gunung tertinggi di dunia itu pun tertutupi banjir. Makanya ini baru-baru ini mereka menemukan di pegunungan tertinggi di dunia ada serpihan-serpihan bekas-bekas daripada banjir Nabi Nuh. Penemu-penemu orang-orang barat sana. Ini menguatkan kepada kita, memang ketika banjir Nabi Nuh dulu, itu gunung memang banjir sampai ke gunung. Makanya manusia yang hidup ketika itu hanya yang ada dalam perahu. Ya, kalau bisa dikatakan kita adalah manusia periode kedua.
yang hidup dari keturunan manusia yang ada di perahu Nabi Nuh. Itulah kita sekarang. Dan yang di perahu Nabi Nuh itu tidak semuanya hidup setelahnya. Yang memiliki keturunan hanya dari 4 anak Nabi Nuh. Dan itulah kita. Ada 4 anak Nabi Nuh tuh. Dan di antara 4 anaknya ini kulitnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam pekat. Makanya kulit kita ini berbeda-beda merujuk kepada 4 anak Nabi Nuh. Orang Eropa putih-putih, ada 1 anak Nabi Nuh putih ke sana asalnya. Kembali kepada ayat ini mengisahkan tajri bi a'yunina. Perahu itu, kapal laut itu atau perahu yang dibuat Nabi Nuh itu berjalan dengan bagus, dengan baik di atas banjir selama 44 hari malam. Tidak kena banjir. Itu kenapa bisa begitu? Karena dengan pertolongan Allah. Maka arti a'yunina dalam ayat ini tidak boleh diartikan dengan mata. Tetapi dengan apa? Dengan arti pertolongan Allah. Bi'aunillah, binusrillah, binusratillah. Dengan pertolongan Allah. Sehingga perahu ini selamat. Sehingga bersandar di atas bukit Al-Judi. Wastawat alal judi. Akan bersandar nantinya di bukit yang disebut dengan bukit Al-Judi. Beberapa tafsir disebutkan Bukit Al-Judi ini, Gunung Al-Judi ini ada daerah Arab yang daerah Irak. Ya, Armenia. Boleh, Armenia. Tapi ini termasuk pendapat para ulama, ini bersandar di sana setelah ditolong oleh Allah. Maka arti dikisahkan pertolongan Allah ini dengan kata-kata ain. Kalau dalam bahasa Arab, ain. Kalau diterjemahkan dengan mata. Bukan berarti dengan mata, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah termasuk arti daripada ayat-ayat mutasyabihat. Maka dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihat, seolah-olah Allah memiliki anggota badan wajah, seolah-olah memiliki mata, seolah-olah memiliki kaki, seolah-olah memiliki tangan, seolah-olah memiliki anggota badan. Itu semuanya bukan makna secara harfiahnya, bukan makna secara letter-letternya, tetapi itu disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana cara menyikapinya? Kembalikan kepada ayat muhkamat. Apa ayat muhkamatnya? Laisa kamitslihi syai'un, surah Asy-Syura ayat ke-5, atau ayat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Ustadz, ada ayat yang populer sering diucapkan orang. Apa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan ini termasuk Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lebih dari 5 ayat dalam Al-Quran ayatnya hampir sama, istawa. Yang sering mereka sebutkan dalam surah Toha. Dalam surah Toha memang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam surah Al-Baqarah juga Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, summa istawa. Ini pun termasuk ayat mutasyabihat. Ustadz, kalau dibaca istawa dalam bahasa Arab berapa artinya? Ulama tafsir menyebutkan ada 15 arti. Di antara yang 15 ini Allah uji kita. Ada 1-2 di antara makna istawa itu diuji oleh Allah. Kamu terjebak apa tidak? Kamu mengartikan yang salah apa tidak? Maka agar tidak terjadi kita mengartikan dengan makna yang salah, dari awal pegang ayat muhkamat ini. Apa ayat muhkamatnya? Allah tidak serupa dengan makhluknya. Karena di antara ayat istiwa artinya duduk. Di antara maknanya juga matang, masak. Nggak mungkin Allah masak.
Karena istawa termasuk artinya adalah sebuah buah yang masak itu disebut dengan istawat. Nggak mungkin Allah itu masak seperti buah yang sudah masak, sudah siap untuk dimakan. Maka di antara arti istawa itu ada makna seolah-olah kita ini diuji oleh Allah. Kamu mengartikan makna yang salah apa tidak? Maka ulama sudah memberikan solusi dari awal. Hati-hati, ada ayat istawa. Jangan artikan dengan arti yang salah kepada Allah. Pegang ayat muhkamat ini. Apa ayat muhkamatnya? Laisa kamitslihi syai'un. Dialah Allah yang tidak serupa, tidak menyerupai makhluknya. Dialah Allah yang tidak serupa, tidak menyamai makhluknya. Kalau sudah ini terus kita pegang, ketika menjumpai istawa, kita sudah paham. Oh, ini bukan artinya seperti manusia. Oh, ini bukan artinya makna yang tidak layak bagi Allah. Nah, inilah yang sering mereka pegang Bapak Ibu. Ada kelompok namanya Wahabi. Mereka menyebutkan Allah istawa dengan arti duduk. Seperti kita duduk. Nah, kalau diartikan duduk atau mengartikan bersemayam dengan arti selonjoran kakinya, ini sama dengan menyamakan Allah seperti manusia. Sedangkan Al-Quran tidak saling kontradiksi, saling mendukung. Ayat sudah menjelaskan Allah tidak seperti makhluknya. Kalau diartikan Allah duduk, berarti sama dengan manusia. Sedangkan Allah sudah mengatakan Allah tidak seperti manusia. Terus apa arti istawa, Ustaz? Makna yang layak bagi Allah di antara 15 arti istawa itu termasuk menguasai arasy. Berarti arti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang menguasai arasy. Allah yang menguasai arasy. Maka tidak boleh diartikan duduk, tidak boleh diartikan bersemayam, tidak boleh diartikan istirahat, tidak boleh diartikan masak matang, tidak boleh diartikan lurus. Karena termasuk arti istawa adalah lurus. Makanya imam ketika sholat sering mengatakan sawu sufufakum, istau, kan begitu. Wa'tadilu, itu sama, asal katanya istawa. Apa arti kata-kata Imam sawu sufufakum? Luruskanlah saf kalian. Maka tidak boleh diartikan Allah lurus dengan arti seperti benda makhluk. Kenapa? Karena itu bersalah-salahan, berbeda dengan ayat muhkamat, bertentangan dengan ayat muhkamat. Nah, ini Bapak Ibu sampai sekarang mereka nggak capek mengacaukan umat Islam. Kenapa mereka buat begitu? Allah sudah menyebutkan dari awal. Orang-orang yang mengambil makna mutasyabihat dengan makna yang salah, tujuannya ada dua. Ibtigha'al fitnah. Itu dalam surah Ali Imran tadi. Mereka buat memang agar terjadi fitnah di antara umat Islam, agar terpecah belah. Agar umat Islam ini saling tuding, oh kami yang benar, kamu yang salah. Padahal seharusnya umat Islam ini tidak saling menyalahkan, harus satu. Tetapi mereka sudah diuji oleh Allah. Mereka yang nyalahkan kita. Bahkan Bapak Ibu, kalau pemahaman Wahabi, kalau Bapak Ibu tidak meyakini Allah duduk di atas langit, tidak meyakini Allah duduk di atas arasy, sholat Bapak Ibu tidak sah. Sampai segitunya. Tidak hanya sholat mereka tidak katakan sah, mereka mengatakan tidak sah imanmu, kamu telah murtad. Nah, batal tidak. Nah, inilah keyakinan mereka. Kita sudah mengatakan, kalian yang mengatakan Allah duduk di langit, Allah sudah mewaspadai kalian, mewanti-wanti kalian dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat ke-7, bahwa Allah mengatakan ada ayat mutasyabihat. Orang yang mengambil ayat mutasyabihat dengan arti yang salah,
itu adalah tujuannya al-fitnah. Wabtigha'al fitnah. Kalian tujuannya untuk membuat fitnah. Jangan fitnah kami. Kami keyakinannya Allah tidak sama dengan makhluknya. Jelas Bapak Ibu? Inilah yang disebut dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Jadi sekarang fitnah umat Nabi Muhammad disebut yang paling besar yang mengacaukan umat Nabi Muhammad adalah kelompok Wahabi sekarang. Atau sering mereka menyebutkan diri mereka Salafi. Ini yang sering ngacaukan kita. Sikit-sikit salah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit syirik, sikit-sikit masuk neraka. Tidak boleh. Ini yang sekarang menfitnah umat Nabi Muhammad. Memang ini ujian bagi kita. Salah satu yang Allah uji mereka dengan memahami ayat-ayat mutasyabihat dengan makna dan arti yang salah. Maka kembali kepada awal yang saya sebutkan. Ada di antara umat Islam membaca ayat Al-Quran, ketakwaannya makin bertambah. Ada di antara yang ngaku sebagai umat Islam, ketika membaca ayat Al-Quran tersesat dan menyimpang. Termasuk di antara yang saya sebutkan ini adalah kelompok yang dinamakan Wahabi atau menamakan dirinya Salafi. Ya, mudah-mudahan masjid kita ini tidak dimasuki oleh mereka. Kalau sampai kita nggak bisa berzikir, tidak bisa wiritan, tidak ada yang bisa yang lain-lain yang kita bisa buat. Bapak Ibu, banyak yang mau saya sampaikan, tapi ini sudah menggugah hati kita, menambah ilmu baru bahwa dalam Al-Quran ada namanya ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Bapak Ibu kalaupun tidak tahu artinya, tanya guru kita. Banyak di sini ustadz-ustadz kita, ustadz apa artinya ini? Biar nggak salah paham saya dalam Al-Quran dan hadis. Jangan malu bertanya. Kami siap untuk membantu melalui telepon dan melalui SMS atau WA atau perwakilan pengurus masjid di sini. Kita ini dalam keadaan zaman yang penuh dengan fitnah, paham dan aliran yang berbeda-beda. Sehingga semakin dekat turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal, umat Islam ini linglung tak kemana arahnya. Jangan sampai kita seperti itu. Bapak Ibu mohon maaf kalau terlalu lama penyampaian saya. Ada pertanyaan kita buka 5 menit. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Bagus sekali penyampaiannya Ustaz. Saya mau menanyakan begini. Yang kita perselisihkan hari ini tentang ayat mutasyabihat. Allah istawa, Allah di atas. Nah itu yang kita ribut hari ini. Kenapa waktu ada Rasulullah sama mereka nggak ribut? Sahabat nggak berselisih. Ketika Umar bin Khattab tanya kepada seorang anak, di mana Allah? Di langit. Umar bin Khattab nggak protes. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya memang bagus. Jawabannya begini. Kenapa di zaman Nabi permasalahan ini tidak sampai besar sekali? Tidak sampai merebak kemana-mana? Jawabannya hanya satu. Di zaman Nabi kita atau pada zaman sahabat, mereka akidahnya masih kuat. Yang kedua, pemahaman bahasa Arabnya masih kuat. Yang ketiga, mereka belum bercampur dengan non-Arab. Belum ada orang Indonesia ketika itu. Nah, ketika mereka menanyakan istawa, mereka mengatakan istawa ala ma wasafallahu fil Quran. Inilah yang disebut, tadi saya tidak sebutkan memang. Inilah yang disebutkan oleh ulama dalam menyikapi ayat mutasyabihat, kita perlu takwil namanya.
Dan ini disebutkan dalam Al-Quran tadi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilm. Dan ada sebagian yang tahu artinya. Itulah orang-orang yang mantap ilmu akidahnya. Nah, dari ayat ini sudah dipahami. Di antara para ulama ada yang tahu artinya. Itulah yang disebut dengan ar-rasikhun. Dan orang yang tak tahu artinya, mereka hanya menyerahkan diri atau mengatakan tafwid. Kami menyerahkannya kepada Allah. Kami tidak perlu mengartikannya banyak-banyak atau menghabiskan waktu. Hanya Allah yang tahu artinya. Ya. Allahu a'lam, kisah yang disebutkan Bapak tadi dari Umar bin Khattab. Bagaimana anak menanyakan ketika mengatakan di mana Allah? Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan ada seorang budak bertanya kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada budak perempuan, di mana Allah? Nah, pertanyaan ini orang Arab ketika dikatakan Ainallah, mereka sudah paham. Berarti Nabi Muhammad sudah sukses. Memang begitulah ketika itu. Sudah ditanamkan dari awal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, ketika ditanyakan Ainallah, kalau bahasa Arabnya Ainallah. Ain dalam bahasa Arab itu artinya menanyakan tempat dan menanyakan kedudukan, derajat. Nah, ketika ditanyakan Ainallah, dia mengatakan fis sama. Apa arti fis sama? Di langit. Arti di langit dalam istilah orang Arab, dia arti orang Arab itu umpama. Apa arti umpama? Kalau dikatakan dia sudah di langit. Oh, si teman saya ini sudah sampai langit. Apa arti sampai langit? Dia sudah sukses, dia sudah berhasil dalam usaha. Sama dalam istilah kita. Oh, ini ustadz ini lagi naik daun. Lagi naik daun ini ustadz nih. Apakah ada daun, kemudian dia di atas daun? Naik, dia terbang kemana-mana? Tidak kan? Apa arti naik daun? Derajatnya makin naik. Paham itu ya? Sering kita mengatakan, oh ini artis ini naik daun. Ustadz ini kondang naik daun. Ustadz Abdus Somad naik daun. Apa arti naik daun? Dia sudah populer, derajatnya makin naik. Apakah arti naik daun? Kita artikan betul-betul naik daun ini ustadz. Ada daun, kemudian di atasnya dia. Tidak. Nah, dalam bahasa Arab pun ketika dikatakan fis sama, kalau diartikan dengan bahasa Indonesia, di langit. Tidak ada ungkapan yang menunjukkan derajat yang tinggi kecuali di langit. Artinya sudah tinggi sekali. Maka ditanyakan, Ainallah. Pertanyaan yang jawabannya bukan menunjukkan tempat. Tetapi pertanyaannya, bagaimana derajat Allah menurutmu? Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah secara derajatnya. Allah yang lebih tinggi secara derajat, bukan tempat. Maka umpama menyebutkan tinggi itu ya langit yang paling tinggi. Maka orang Arab mengatakan fis sama. Tetapi kalau dalam keyakinan mereka sudah paham kian, Allah itu tidak di langit. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Maka saya simpulkan, kenapa di zaman Nabi tidak ada perselisihan ini? Pertama, akidah mereka belum hancur, belum ada akidah sesat di zaman Nabi. Karena Nabi masih hidup. Ketika ada akidah sesat, Nabi langsung cut, langsung potong. Nggak boleh. Gitu. Nabi masih hidup, pemimpin kita masih hidup ketika itu. Langsung dipotong oleh Nabi, dihentikan paham-paham sesat sebelum bertumbuh. Setelah Nabi wafat, ini menjamur, nggak ada yang memperingatkan lagi. Dengan ditambah lagi melebarnya perluasan Islam ke negara-negara selain Arab. Ditambah tidak kuat bahasa Arab mereka karena bercampur dengan non-Arab.
Semakin jauh dari zaman Nabi, pemahaman bahasa Arab, bahkan orang Arab sendiri pun makin lemah. Kenapa demikian? Inilah perkembangan zaman itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita aja di Indonesia nih, bahasa Indonesia zaman dulu dengan bahasa sekarang sudah jauh. Kan begitu. Apa lu, gua. Kan gitu. Ini bahasa-bahasa yang tak kenal zaman dulu. Perkembangan bahasa ini makin jauh dari tata bahasa yang benar, semakin jauh dari zaman awalnya. Begitulah di zaman Nabi perumpamaannya dengan zaman kita sekarang. Terus bagaimana solusinya Ustadz? Selalulah mengaji ilmu akidah, pakai kitab seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, kepada guru yang terpercaya. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah akhir zaman ini. Jelas ya Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, sudah jam 7 kurang, kita tutup. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Kita jumpa pada bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, infa'lana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna ilman yanfa'una. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا وفيروس كورونا من بيننا ومن بلدان المسلمين ومن عالم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.